Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Dahsyat luar biasa berkat Tuhan pada hari ini. Dia mengampuni, menyucikan saudara dan saya menjadi ciptaan yang baru, diberikan saudara dan saya identitas yang baru. Perkatakan itu saudara. Maka saya percaya bahwa setiap kita akan mengalami sungguh-sungguh kebaikan demi kebaikan akan apa yang sudah kerjakan bagi saudara dan saya. Bagi saudara, hari ini saya mengajak saudara untuk belajar satu ayat firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Dikatakan begini, mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kemudian ayat yang ke-8, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Nah saudara-saudara, berhenti sampai di situ. Alkitab mengajarkan kepada setiap saudara dan saya bahwa setiap orang yang meminta akan menerima. Nah, setiap orang yang mencari akan mendapat. Nah, setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Apa yang Alkitab katakan ini merupakan sesuatu yang pasti, yang Alkitab janjikan, yang Tuhan janjikan. Perkataan ini diucapkan oleh Tuhan Yesus kita sendiri kepada setiap saudara, kepada setiap kita, bahwa ada kemungkinan orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang di dalam Dia, yang telah menerima kasih-Nya, yang telah menerima pengorbanannya, darahnya, telah diberikan identitas yang baru. Karena tidak mengetahui hak dan warisan yang Tuhan sudah tinggalkan, yaitu hak eksklusif untuk saudara dan saya boleh meminta, boleh mengetuk, boleh mencari. Dan ada jaminan bahwa Tuhan akan memberikan bagi saudara dan saya. Tapi banyak orang tidak mengerti bahwa hal ini adalah satu kuasa yang Tuhan berikan. Bahwa setiap orang yang meminta, mencari dan mengetuk, dia pasti akan mendapatkan. Nah saudara-saudara, saya mengajak saudara hari ini. Kalau Tuhan berkata bahwa engkau telah diberikan hak istimewa untuk mencari, meminta dan mengetuk, pergunakanlah hak saudara. Karena Tuhan tidak lagi melawan setiap saudara dan saya. Karena Tuhan tidak lagi bertentangan dengan kita. Dia ada di pihak kita. Dia bersama-sama dengan kita. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang tidak mau meminta? Apa yang terjadi dengan orang-orang yang tidak mau mencari? Apa yang terjadi dengan orang-orang yang tidak mau mengetuk baginya? Maka semua hak privilege, semua kemudahan, semua mujizat, semua pertolongan, orang itu tidak akan menerimanya. Orang itu hanya akan menerima apa yang Tuhan sudah sediakan baginya sesuai dengan kantong kirbat yang dia miliki. Seberapa besar berkat, seberapa besar pertolongan, seberapa besar mujizat yang akan saudara dan saya alami adalah bergantung dari iman dan pengharapan kita kepada Dia. Seberapa kirbat yang saudara miliki, semakin banyak kantong kirbat yang saudara miliki, kantong-kantong kirbat yang baru, untuk dituang oleh minyak itu, maka minyak itu akan terus mengalir. Seberapa saudara saya lapar dan haus untuk menghadirkan kerajaannya di bumi ini seperti surga, menjadikan kehendak Tuhan itu sempurna jadi dalam hidup kita. Demikianlah Tuhan akan mengerjakannya. Seberapa banyak buli-buli kosong yang dimiliki oleh janda itu, demikianlah minyak itu terus mengalir. Saudara-saudara, Alkitab berkata pada ayat yang ke-8, karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Artinya saudara, ada kemungkinan bahwa ada orang-orang yang tidak mencari. Ada kemungkinan orang-orang tidak meminta dan tidak mengetuk. Nah saudara-saudara, mengajak saudara, pastikan saudara bukan masuk dalam bilangan orang-orang yang tidak mencari, yang tidak mengetuk dan tidak meminta. Mintalah supaya sesuatu yang besar pasti terjadi dalam hidup saudara. Perkatakan itu karena iman muncul dari pendengaran akan firman Allah. Beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu saya mengajarkan kepada saudara mengapa kita berdoa. Saudara-saudara, berdoa itu adalah memproklamirkan kehendak Tuhan yang Tuhan tertulis dalam firman-Nya, yang Tuhan telah perkatakan dalam firman-Nya terjadi di bumi ini melalui saudara dan saya. Ingat saudara, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi tanpa manusia Tuhan tidak akan melakukan apa-apa. Saya mengajak saudara, lakukan semua yang Tuhan sudah berikan bagi saudara dan saya. Tuhan perintahkan untuk meminta, mencari dan mengetuk. Dalam rangka untuk menghadirkan kerajaannya, 3 hal saudara perlu dan saya lakukan, yaitu saudara terus bertumbuh untuk belajar.
Learning, growing, and giving. Belajar dan terus bertumbuh. Dan saudara belajar terus bertumbuh. Belajar terus bertumbuh. Di samping itu, bersama-sama dengan itu, saudara terus untuk memberi. Saudara-saudara, dalam rangka untuk menghadirkan kerajaannya di bumi seperti surga. Saya sering kali ulangi saudara, sering kali saya perkatakan, yaitu tertulis dalam firman-Nya dalam kitab Kejadian pasal yang pertama saudara, ayat yang ke-26, 27. Dikatakan saudara 27, 28. Saudara temukan di sana saudara kita menurut gambar dan rupa Allah supaya saudara berkuasa. Dan di dalam 3 hal itu bagaimana cara kita berkuasa? Saudara mesti ingat lagi, saudara memproduksi sesuatu yang dalam diri saudara mengalir keluar. Dan kemudian yang kedua, saudara membuatnya dalam jumlah yang banyak dengan kualitas yang sama. Yang ketiga, saudara mendistribusikan pelayanan saudara kepada banyak orang. Nah saudara-saudara, untuk itu saudara perlu backup dari surga. Dan saat ini backup bersama dengan saudara dan saya. Dia memberikan kepada kita kasih-Nya. Dan dia memberikan kepada saudara dan saya hari ini, yaitu 3 hal. Mencari, mengetuk, dan meminta. Dan setiap orang yang melakukan itu pasti menemukan jawabannya. Pasti menemukan orang-orang yang tepat untuk membantu dia untuk mencapai ke sana. Saudara, banyak saudara dan saya percaya Tuhan, Engkau akan memakai aku untuk menghadirkan kerajaan-Mu di bumi seperti surga. Tuhan ada di pihakku. Bersama dengan Engkau, aku melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Bersama dengan Tuhan, aku mengambil keputusan untuk aku tetap bersuka cita selalu, hidup dalam damai sejahtera-Mu senantiasa, karena Engkau sudah mati bagiku. Saya tidak peduli seberapa besar persoalan saudara, dalam stage apa kehidupan kita saat ini. Setiap kita punya keputusan. Saudara adalah orang-orang yang diberikan Tuhan kuasa, punya keputusan untuk berkata, aku akan tetap bersuka cita, aku akan tetap hidup dalam damai sejahteranya, aku akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa, karena Engkau berjanji dan Engkau tidak pernah berdusta. Lakukannya di bagian saudara. Tanpa saudara menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan, Tuhan tidak akan melakukan apa-apa. Tetapi kalau tanpa Tuhan, kita pun tidak bisa melakukan apa-apa. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, lakukan bagian kita. Tuhan memberkati setiap kita saudara. Amin, amin.